guys, welcome back to my room. Dan hari ini aku bakal melanjutkan reaction ke videonya TikTok. Dan judul video kali ini adalah tada, serumah sama mertua. Oh my god, bau-baunya sih kayaknya bakal agak menyebalkan. Tapi belum tentu sih, karena dua video yang aku nonton kemarin tuh turns out to be sad, kayak sedih gitu loh hasil akhirnya. Kayak emang menyebalkan, tapi lebih ke fokus utamanya tuh lebih ke ending yang menyedihkan kalau buat aku ya. Tapi gak tahu, siapa tahu nih kita akan kena rage bait lagi. Jadi tanpa berlama-lama, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Dan kita langsung masuk saja ke dalam videonya. Let's go. Serumah sama mertua. Siapa nih yang serumah sama mertua? Siapa di sini yang cita-citanya kalau udah menikah mau tinggal sama mertua? Tidak. Iya betul, nggak ada yang mau. Aku juga sama nggak mau. Tapi karena suamiku kere dan manja, setelah menikah kami terpaksa tinggal sama mertua dulu. Sampai kapan? Kalau kita sama-sama lihat di sini, ini adalah proses yang harus suamiku lewati agar kami mulai bisa lepas dari orang tua. Pertama, suamiku harus stop seperti kurangin main game, kurangin nongkrong nggak penting. Intinya otaknya harus udah jalan lagi dah. Setelah itu, dia mulai belajar untuk pintar. Cari kalian, cari kenalan, cari kesibukan. Intinya otaknya harus udah jalan lagi dah. Habis itu, suamiku udah harus mulai mandiri, seperti membiayai semua kehidupannya sendiri karena sekarang masih minta orang tua. Intinya otaknya harus udah jalan lagi dah. Setelah itu, nabunglah goblok supaya kita Enak banget bisa ngomongnya. pindah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa lama? Yang ini sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Kalau yang ini sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Terus yang ini sampai waktu yang anjing babi gitu. Indahnya menikah dengan dia. Emang gak enak ya kak tinggal sama mertua? Ceritain dong kak. Bener. Ada saran gak? Bulan depan aku Ih, nikah Jep. dan bakal tinggal sama mertua juga nih. Banyak pertanyaan serupa Itu, seperti Jep. ini yang masuk ke DM aku. Jujur li, honestly, aku pribadi juga bingung ya jawabnya. Karena udah terlalu lama tinggal sama mertua, jadi aku kayak udah mati rasa gitu. Oh, ibu mertua kayak begini ke aku tuh kurang ajar ya. Aku tuh sampai bingung kayak batin ini udah terlalu kuat buat dibanting setiap hari sama ujian. Ya iya udah tahan banting dia. Penasaran gak ujiannya apa aja? Aku ceritain ya. Siap. Siap. Kuat. Dapur kami di rumah ini cuma ada satu. Dapur yang sama yang aku dan ibu mertua sama-sama gunakan. Setiap kali waktu sudah mendekati siang, aku harus bermain tebak-tebakan batin dulu. Masak gak ya? Tapi gak disuruh. Tapi kalau gak inisiatif sendiri dia ngedumel. Tapi kalau masaknya salah ntar gak dimakan. Lebih baik salah daripada gak sama sekali. Tapi aduh, aku bingung. Nah, aku tahu. Bu, hari ini masak apa ya, Bu? Ntar ibu aja yang masak. Yeay, berarti hari ini aku boleh bersantai-santai. Yeay. Mertua bakal bacot. Punya mantu percuma amat yang gak ada inisiatif masak. Dari gadis gak pernah diajarin jadi cewek kali. Jadi kayak sekaki doang di rumah. Kirain ngurangin beban malah nambah pikiran doang gua. Dih. Tuh kan batin aku udah keras. Dih. Duit aku pas-pasan. Jadi tiap kali aku ke pasar, aku harus putar otak gimana caranya bisa miskin rasa kaya, alias berhemat sambil terima nasib. Cuman terkadang ada mental health yang harus aku jaga. Jadi sesekali aku ingin jajan jus buah. Yuk kita beli. Tapi di rumah ada mertua dan ipar. Kalau aku beli buat aku doang, ntar jadi omongan. Nggak apa-apa kok sesekali doang. Tapi nggak enak minumnya nanti sambil diliatin mereka. Kalau gitu beliin aja di mereka. Tapi sayang banget duitnya. Apa nggak usah beli sekalian? Aduh, aku bingung. Kenapa nggak minum di luar aja? Sudah aman. Oke, di dapur nggak ada orang. Kayaknya ibu lagi di kamar. Dinda kamu ngapain? Sayang. Ya bu, masuk dulu ya. Oh, Jus buat sendirian gak ingat orang rumah. Najis gua mah. lu najis kocak. Sebagai menantu Maaf. yang tinggal di rumah mertua, aku harus pandai-pandai mengambil hati mertua. Jadi sebisa mungkin pekerjaan rumah aku kerjakan semua. Bentar. Capek juga ya ngerjain pekerjaan rumah yang cowok-cowok goblok suka ngepremeh. Mungkin sekarang saatnya aku istirahat dulu. Assalamualaikum. Aku marah. Punya menantu kerjaannya tiduran doang. Gimana banguninnya? Pakai cara sebaik mungkin atau cara setai mungkin? Ini aja.
Nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Anggap aja alarm peringatan kalau aku udah kurang ajar jadi mantu. Nih, batin aku masih kenceng kayak baru. Tadi apaan? Si ibu dobrak pintu. Kenalin nih teman-teman, ini suami yang sangat aku sayang. Hobi utama dia adalah memberikan kata-kata mutiara yang manis di telinga istri. Iya mas, aku tadi lagi tidur juga tiba-tiba kaget. Nah, teman-teman perhatikan ya. Jika suamiku sudah memasang muka manyun begini, itu artinya dia akan segera mengeluarkan kata-kata mutiara. Dan kata-kata mutiaranya adalah, Ya kamu sih tiduran mulu, kesel juga lah ngeliatnya. Baik, apa masalahnya mbak? ini pak, saya punya kecenderungan mau ngegorok suami saya. Mbak. Jangan mbak, pasti Let's masih go, ada Mbak. cara lain kok. Kan bisa mbak kulitin dulu atau diguyur minyak panas kek. Jangan langsung digorok mbak, kesannya jadi kurang bikin kapok. Itulah sifat emas yang dimiliki suamiku. Selalu memenangkan ibunya dibandingkan istrinya sekalipun Oh. ibunya yang salah. Terkadang Ini udah sifatnya triple ini kill membuat sih, malas anjir. untuk cerita keluh kesahku, karena pasti dia tidak mau dengar. Nih aku kasih lihat contohnya ya. Tapi mas, Ah udahlah ngejawab aja, makanya berubah. Udah jadi bini tuh berubah. tadi apa aja dah? Kulitin sama siram minyak panas ya? Let's go. Pasangan suami istri pasti tidak ada yang sempurna. Semua punya kekurangannya masing-masing. Tinggal bagaimana kita sebagai pasangan menerima kekurangan satu sama lain. Suami aku ini, dia Kurang jarang semua. mandi, karena katanya Dingin. Wah, pinter. dia juga jarang gosok gigi, karena katanya Jigong itu juga sebuah kehidupan loh. Bakteri-bakteri dalam mulut itu juga dia nggak minta dilahirkan di mulut lu. Lu isdetin mereka tiap hari loh. Wah, pinter. Dan itu adalah beberapa kekurangan yang aku harus mengerti sebagai istrinya. Sulit sih memang punya suami yang bau ketek dan bau jigongnya jadi sebuah pencapaian dia. Bukan sebagai istri gak mau bersyukur, tapi ini lebih ke akunya tersiksa. Mah, ada yang pengen masuk tapi bukan akal. Oh my god. Intro dulu dah, intro. Very fucking Eh, disgusting. kita udah berapa lama ya di sini? Bang, kemarin si Abang terakhir gosok gigi kapan dah? 2 bulan. Oh, sekitar 2 bulan lah. Harus menerima kekurangan pasangan. Harus menerima kekurangan pasangan. No. Jadi itu ya teman-teman. Najis, najis. Kalau kamu bau, yang Najis. tersiksa bukan kamu, tapi orang di sekitar kamu. Yuk rajin mandi. Tolong ya, mandi. Kesulitan tinggal sama mertua lainnya juga aku rasakan ketika semalam suami ngajak skibidi-bidi. Pagi-pagi sebelum sholat subuh, aku jadi harus mandi dulu. Itu sangat membingungkan. Lah ya kan tinggal mandi aja mbak, kenapa mesti bingung? Yah, lu mah gak ngerti. Ya, Mbak nggak mau mertua mbak mikir mbak abis nget sama anaknya semalam gitu kan? Ya udah gak usah pakai dijelasin, ngapain dah. Aku tidak terlihat. Aku tidak terlihat. Aku tidak terlihat. Emang kenapa sih? Aku tidak terdengar. Aku tidak terdengar. Aku tidak terdengar. Aku tidak terlihat. Aku tidak terlihat. Sepertinya dia nggak lihat aku tadi. Mas, Kamu kok masuk nggak bilang-bilang? lah sejak kapan istri masuk kamar sendiri mesti bilang-bilang? Kamu lagi nonton apa? Nonton kamu Oh, kemarin no. lagi berantem sama Monster Miyabi. Udah gak usah banyak tanya lah, kamu gak bakal ngerti. Oh Coba no. saya lihat. Passwordnya apa? Apa ya? Aku tidak tahu. Mungkin 1234 tapi terlalu isi untuk jadi password. Mungkin 6969 tapi terlalu goblok untuk jadi password. Abis nonton bok, dikira aku bego banget kali ya. Kemarin siapa yang bilang mau nikah karena ngindarin zina? Tai. Ya udahlah mbak, laki-laki itu juga punya fantasinya sendiri. Apa yang nggak bisa dia dapetin dari bini, dia imajinasikan sendiri. Masih mending loh daripada dia selingkuh. Wow. Betul. Gue Ini bener-bener juga kena pengalaman rage bait dari ini. cowok tolol yang suka nonton bok. Sini biar aku terangin. Titik kepuasan suami sama istrinya itu segini. Dia puas atau enggak tergantung lagi tuh. Kadarnya akan naik kalau istrinya seksi enggak, ngaduk-ngaduknya kenceng enggak, suaranya merdu enggak, dan macem-macem. Kadarnya juga akan turun kalau istrinya jarang ngelayanin, dekil, bau, brewokan, dan macem-macem. Nah, selain kadar ini bisa naik turun, titik kepuasan ini sendiri juga bisa naik turun. Dengan dia bersyukur sama istri yang udah dikasih ke dia, membuat titik ini turun. Sedangkan nonton bok bikin titik ini naik pemirsa, membuat ekspektasi dia makin tinggi dari istrinya, dimana semakin tinggi, semakin istrinya nggak bisa lagi penuhin itu. Melengkung amat ya itu pinggang. Bini gue mah kotak. Jumbo amat ya itu semangka. Coba bini gue begitu juga. Yang berujung dia nggak akan pernah lagi bisa benar-benar puas sama istrinya. Dan itu bukan salah istrinya, tapi kegoblokan suaminya. Makanya jangan nonton bokep ya goblok. Mas, megang duit nggak? Sendal aku putus, mau beli yang murah aja di warung. Lagi kosong kita. Ya terus apa? Diem aja gitu. Itu si Udin suruh pantekin, aku masih tanggungin. Kamu tuh kerja nggak sih sebenarnya? Ya kerja, cuman ya gitu. Gitu apa? Ngomong yang jelas, coba itu matiin dulu. Apaan dah? Belum ada yang masuk lagi. Si Pak Asep belum nyuruh apa-apa. Ya udah, seenggaknya cari yang lain. Kayak kamu nggak malu minta mulu sama orang tua? Aku istri kamu malu, Mas. Kamu ngoyo jadi orang, nggak pintar bersyukur. Rezeki itu udah diatur. Kalau emang udah rezeki, ntar bolanya dateng. Ya udah, besok aku aja yang cari kerja. Ya udah serah. Kamu tuh
Aku capek tau nggak? Kita udah berapa tahun tinggal sama orang tua kamu. Padahal sebelum nikah kamu bilang kita nanti tinggal misah, mandiri aja. Dih, nggak boleh lah. Biar kamu tahu nih ya, anak laki-laki itu milik ibunya sampai kapanpun. Sampah. Kamu belum mandi ya? Dingin. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. In fact, I think it's kinda cute. Serius. Masa sih? Belum gosok gigi juga? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. That's the cutest thing I know. Coba ulang yang tadi, coba. Gue juga najis anjir. Udah goblok, dah. Emang gitu teman-teman. Kalau lagi pacaran itu bubur ketek rasa bubur ayam. Nanti kalau udah nikah Enggak mah sih. aku berubah kok. Mulai bersih, tenang aja. Oh gitu. Bentar. Aku tulis dulu di buku janji pasca nikah ya. Tulis aja, tulis. Nggak apa-apa. Cewek mana juga nggak ada yang mau punya laki jarang mandi. Ngerti aku mah. Apalagi ngerokok. Rajin mandi, berhenti ngerokok. Aku aja suka bingung deh sama cowok-cowok. Udah tahu punya bini, masa masih nonton masih cowok kan tolol. Kagak nonton kagak Hari ini aku mau carmuk sama mertua. Kebetulan pacar aku dan camar lagi di dalam. Jadi sambil nunggu mereka keluar, aku sepik-sepik nyapu di sini. Iya sih, nggak ada yang kotor, tapi yang penting bukan kotorannya yang kesapu, tapi akunya yang kelihatan nyapu. Aduh Neng rajin amat. Istri dia mah bikin cowok-cowok pada kebelet. Udah itu taruh dulu Neng. Nih lihat nih, ibu ada apa? Sini Neng, cobain. Enak bu. Nah kan, di sini mah semua suka sama soto ibu. Si bapak aja kalau udah makan ginian, sampai ingusnya netes-netes juga masih diuyup itu. Iya bu. Tunggu bentar ya, ibu bungkusin buat orang rumah. Bu, gak usah repot-repot. Nih, ntar pulang bawa ya, biar pada nyobain. Bilang ini dari mamanya Adit, calon besan gitu ya. Iya bu, makasih. Kamu bisa masak apa aja Neng? Udah, nggak usah dipusingin, tenang aja. Nanti kalau udah nikah sama anak ibu, kamu tinggal di sini aja ya sama ibu. Nanti ibu ajarin masak macem-macem, mantep. Jadi nanti kalau aku udah jadi mantu tapi belum bisa masak, ibu nggak marah tuh bu? Lah ngapain marah? Semua kan ada waktunya. Lama-lama juga bisa. Kamu lagi ngapain itu? Oke. Nggak apa-apa, ini catatan aja, takut lupa. Orang kan biasa suka lupa kalau udah tahunan gitu bu. Nggak bakalan marah. Tenang aja, ibu mah orangnya nggak repot kok. Mana tega sih nyuruh anak sendiri kerjaan yang berat-berat. Gak disuruh kerjaan yang berat-berat. Kalau udah mantu mah ibu anggap anak sendiri. Anggap kayak anak sendiri. Go. Apaan bu? Bentar ya Neng ya. Sampai lupa si Neng belum disediain apa-apa. Oh, nggak apa-apa bu, nggak usah repot-repot. Maaf ya, nggak ada apa-apa. Cuman ada ini nih, tumpeng. Saya ngaku mau tanya, kalau kamu punya istri, kamu mending istri kamu kerja atau enggak? Tidak. Kalau istri aku kerja, harga diri aku di mana? Tapi kan kalau istri kamu kerja, nanti finansial rumah tangga bisa dia bantu. Enggak. Kesalahan dalam berpikir itu. Nafkah itu udah tanggung jawab cowok. Apapun kebutuhan keluarga nanti, udah jadi kewajiban aku sebagai cowok untuk penuhin. Ya ampun, gentle banget. Bentar ya, nafkah tanggung jawab cowok. Ya, coba kamu pikir. Berarti kalau memang istri aku kerja, omdo ya? aku bisa pantau dia ngapain aja sono. Kalaupun istrinya bisa dipercaya, orang-orang di sekitarnya kan emang bisa dipercaya. Bah, mata jelalatan, hidung belang-belang. Udah kewajiban suami jagain istrinya 24/7. Oh my god, dia cool banget. Jagain istrinya 24/7. Udah tenang aja, pokoknya aku bakal cari kerja. Kalau udah nikah, ntar rezeki ada aja. Bakal cari kerja. Kalau nanti kita nikah, kita mandiri aja yuk, Seng. Tinggalnya bisa sama orang tua aja. Oh ya itu mesti dong. Mau sampai kapan kita ngerepotin orang tua kan? Mereka mau istirahat, udah tua, jangan direpotin mulu. Apalagi kalau anak udah males, hidupnya nggak jelas, jarang mandi, itu mah lempar aja ke gunung meletus. Lempar ke gunung meletus. Kamu ngoyo jadi orang, nggak pintar bersyukur. Rezeki itu udah diatur. Kalau emang udah rezeki, ntar bolanya dateng. Ya udah, besok aku aja yang cari kerja. Ya udah serah. Kamu Lempar ke gunung Aku meletus. capek tau gak? Kita udah berapa tahun tinggal sama orang tua kamu. Padahal sebelum nikah kamu bilang kita nanti tinggal misah, mandiri aja. Dih, nggak boleh lah. Biar kamu tahu nih ya, anak laki-laki itu milik ibunya sampai kapanpun. Kok sekarang ngomongnya gitu sih mas? Kamu tahu gak sih gimana rasanya jadi aku selama ini? Kamu yang nggak ngerti. Justru kalau kayak gini, kamu lagi misahin anak laki-laki sama ibunya, durhaka atau nggak? Astagfirullah. Lo istighfar, yang setan siapa, yang istighfar siapa? Emang kamu mau ntar punya anak laki-laki terus dia lebih peduli istrinya daripada kamu? Hah? Mau? Sampai Mau. kapanpun anak laki-laki itu punya ibunya, wajib bakti sama ibunya. Istri itu orang lain. Bodoh banget ya. Aku segini doang diginiin. Sakit banget rasanya. Pantesan sampai sekarang kita nggak dikasih anak. Aku mau pulang ke rumah ibu. Dinda. Cerai sih. Udah aja. Kamu udah makan belum? Ya abis ini deh, tanggung. Kamu udah 3 hari loh di sini. Emang si Adit nggak nyariin? Enggak, udah bilang kok kemarin. Nggak lagi berantem kan? Enggak bu, aku lagi pengen main kesini aja. Dia masih suka ngasih duit. Masih.
Kamu kalau ada apa-apa cerita aja nggak apa-apa ya. Ibu nggak bisa pantau kamu di sana. Kalau ada apa-apa ibu nggak tahu. Enggak kok Bu, tenang aja. Ya udah, besok balik nggak bahaya tuh suami ditinggal lama-lama. Aku nggak mau bikin ibu kepikiran. Terpaksa aku nggak cerita apa-apa ke dia. Tapi Tapi padahal rasanya aku nggak kuat mau balik. Justru ceritalah kocak. Kalau enggak ya tuh laki sama aja gebleknya. Buat apa lo kabur ke orang tua ujung-ujungnya nggak ada yang beda. Aku bingung. Sekarang gua tanya dah mbak, lo kemari tuh laki ada nggak nanyain lo? Enggak. Masih bisa jadi laki tuh begitu? Besok aku coba pulang deh. Siapa tahu dia udah berubah. Aduh. Aduh. Mau kesian tapi bingung juga gua. Besti. Ingat suami juga ya? Siapa suruh masuk? Enak banget ya main masuk-masuk rumah orang. Oh ya udah, aku pergi Diam lagi dulu, aja. sini dulu. Kamu tuh gak pernah ngerti tau gak? Aku cuma pengen jangkep istri. Aku terus yang mesti ngerti. Aku juga punya perasaan. Apa sih apaan sih nih? Datang-datang ngajak berantem. Udah, Udah diam dulu, diam. Diam dulu situ. Aku tanya baik-baik. Masih mau nggak jadi istri? Masih nganggap aku suami nggak? Serah Enggak. amat. Gila. Cewek apaan sih begitu drama banget? Temu di mana sih kamu? Nyesel ibu kamu udah nikah sama dia. Emang harusnya aku gak balik ke sini. Ini bukan rumah. Ini neraka. Halo sis, siapa di sini yang cita-citanya mau membiayai suaminya? Ya betul, nggak ada yang mau. Aku juga sama nggak mau. Tapi karena suamiku kere dan manja, aku terpaksa cari duit sendiri deh. Terus kemana larinya semua duit yang aku cari? Pertama, ke token listrik rumah mertua. Ya itu ya isi. Buruan itu berisik tokennya. Lalu kebutuhan lainnya. Sabun, odol, rokok aku mana? Oh iya itu ada. Sip. Dan yang paling penting adalah beras satu keluarga. Naik lagi neng beras mah. Saya kasbon lagi deh bang, tanggal 25 gajian. Bisa nggak? Ya udah boleh. Ya elah bisa kurang dah. Kamu makanya hemat dong gimana sih? Kurang ajar anjir. Tiba-tiba kok aku pengen potong pala orang ya? Mbak wanita hebat loh. Jarang-jarang ada cewek yang mau jadi donatur tetap buat keluarga suaminya. Iya mas, Iya saya lagi. suka banget sama diri saya sendiri. Cuma Hebat sayangnya banget. suami saya masih bilang saya harus lebih berhemat. Padahal saya makan udah 1 kali sehari. Berarti besok-besok harus 2 hari sekali ya. Tetap semangat ya mbak. Jadi tulang keluarga orang. Gambat mbak. Sebel banget anjir. Setiap pulang kerja rasanya pengen langsung istirahat, meramin mata, rebahin badan, bodo amat gempa bumi juga pokoknya istirahat. Tapi yang bikin istirahat aku suka nggak tenang itu orang itu tuh. Bisik-bisik tetangga. Wah, gosip Teman-teman kah? tahu apa yang mereka omongin? Nih kita dengar sama-sama ya. Bangsat. Alasan doang kerja tuh. Emang gatel aja. Suka dia punya banyak temen cowok. Emang gak disuruh berhenti aja. Anak saya udah nyuruh berhenti tapi dia gak menurut. Itu contoh-contoh istri durhaka tuh. Cewek-cewek model begini yang bikin cewek paling banyak di neraka. Tentu tidak mempan dong, sudah kebal. Mbak coba aja lah mbak ngadu ke suami. Masa mau sih hidup begini mulu? Ngadu ke suami. Aduh. Kita coba nih ya, kita coba. Mas, aku diomongin sama ibu kamu tuh sama tetangga. Ya udahlah ibu emang kayak gitu orangnya. Tapi aku diomongin jelek-jelek mas. Hal-hal yang aku gak lakuin. Ngomongin apa sih emang? Dia bilang aku gatel. Aku kerja cuma buat alasan main sama cowok. Lah emang bener kan? Mas, kamu terima kasih sama aku gak ada loh. Terima kasih. Yang nyuruh kamu kerja juga nggak ada. Terus kalau aku Kan gak dari kerja, awal aku udah bilang kalau mau kerja ya terserah. Aku nggak setuju kamu kerja tapi terserah kalau nggak mau nurut. kenapa sih mas? Jelas-jelas ibu lagi salah tetap kamu bela. Ya karena dia ibu aku. Sampai mati juga aku belain. Kamu mah orang luar. Nikahin ibu lu kocak. Cotolol Karena anjing. aku makannya gak teratur, aku jadi sering sakit-sakitan. Kalau aku lagi sakit begini, kadang ibu mertua masih suka ngeliatin. Nih ya obat minum ntar. Tapi semua yang ibu lakuin itu semua hasil inisiatif dia. Dia gak mau sama sekali aku suruh. Bu, boleh tolong kompres air hangat gak bu? Tiba-tiba kupingnya kecolok batu. Kalau itu ibu aku, pasti udah nemenin aku terus. Mas, Iya nape? aku boleh minta kompres air hangat gak mas? Ini kamu udah berapa lama nih sakit nih? Udah 2 hari mas. Ya udah yuk ikut aku sini. Wah, aku mau dibawa ke dokter nih. Tapi emang duitnya ada? Gak apa-apa deh, akhirnya dia pengertian sama aku. Mas, kita ke rumah ibu. Ya iyalah kemana lagi? Dina kenapa? Lagi sakit ya? Iya bu. Ya Allah kenapa? Udah sini aja ya. Udah enak. Iya mas. Ya udah aku pulang dulu. Wah, Cuma dipindahin ke rumah ibu doang. Ya habis gimana? Di rumah nggak ada yang bisa ngerawat. Justru kan enak di sini ada ibu lebih ngerti. Ya Allah mas, sengaja liatin aku ke mas. Jangan naruh aku terus langsung pulang gitu. Ya aku mesti liatin ibu lah. Aku kan anak laki dia. Di rumah kan ada bapak, ada adik kamu. Aku kan juga istri kamu mas. Ibu aku tuh yang ngelahirin aku, yang ngegedein aku. Kalau bukan gara-gara dia juga aku nggak ketemu kamu. Ngerti nggak? Udah aku pulang. Bagi dia, istri tuh apa sih? Emang istri tuh gak berharga sama sekali ya bagi dia? Aku gak minta dia musuhin ibunya. Aku cuma mau dianggap jadi istri.
Gimana? Enak? Iya, makasih Bu. Kok Adit kurang ajar banget sih jadi laki? Bini lagi sakit bukannya dilatin malah dibuang aja kayak sampah. Dia emang kurang ajar gitu biasanya. 4 tahun menikah, belum juga Jujur. dikasih anak. Memang Allah lebih tahu kapan kami siap punya anak. Atau jangan dikasih anak sama sekali. Adit gak siap jadi suami. Terlebih lagi, jadi seorang ayah kelak. Bapak sama ibu hebat. Bahkan sampai anak-anaknya udah gede begini, mereka masih bareng-bareng. Bahkan sampai bapak udah gak ada. Bu, aku mau cerita sesuatu. Apa nak? Ngomong aja. Aku Yes. rasa udah cukup. Semua ini udah gak masuk akal. Aku udah gak sanggup pertahanin rumah tangga ini lagi. Selama ini cuman aku yang berjuang untuk bertahan. Pernah sesekali aku terbesit pertanyaan, kenapa ya Allah jodohkan aku sama orang itu? Segitu burukkah pribadiku sampai harus berjodoh sama orang kayak gitu? Padahal sifat-sifat asli dia udah dikasih tahu sebelum nikah. Kenapa aku masih mau menikah sama dia ya? Sekarang dengerin ibu ya. Kamu sembuh dulu. Abis itu bareng ibu kita ke pengadilan agama. Kita gugat cerai. Let's go. Udah. Nggak usah ditangisin orang kayak gitu. Dia nggak layak kamu tangisin. Dengar. Bapak kalau Baca. tahu kamu diginiin marah dia. Ibu juga sakit hati dengar cerita kamu. Emang kamu barang apa? Benda mati? Kamu anak ibu. Yang ngegedein kamu tuh ibu. Yang sayangin kamu dari kecil tuh ibu. Ibu nggak terima anak ibu diginiin. Ya udah. Yang sabar ya sayang. Maafin aku ya Mas Adit. Aku bukan istri yang sempurna. Aku istri durhaka. Assalamualaikum Mas Adit. Ada ibu juga. Kenapa nggak bilang kalau mau dijemput? Tadi mah aku aja ngerepotin si ibu. Adit, Alah, bacot. Dinda kesini bukan dia mau pulang. Kasih tahu nak. Maaf ya Mas, aku mau gugat cerai. Lah, ada apa nih? Emang Let's ada go. Masalah. Adit, udah. Gak usah pura-pura nggak tahu. Ibu udah tahu semua. Dinda udah cerita semuanya. Cerita apaan sih? Asal kamu tahu ya, ibu nggak terima anak ibu disiksa. Lah, lebay amat, siapa yang nyiksa? Bisa kamu ngomong gitu ya? Kamu ngasih nafkah nggak? Ngasih di ngaco. 50.000 sebulan itu bukan nafkah Mas. Ya berarti ada ngasih kan? Ya kan? Gak usah Kamu nyari-nyari itu kesalahan nggak pernah orang lah. ngehargain dia Aku ada sebagai usahanya istri. kali. Nggak pernah kamu bela dia, kan? Ngehargain kok. Jangan. Ya enggak lah. Aku sampai mati juga bakalan bela ibu aku lah. Udah gila kali. Bukan masalah Ya ngebelain. udah terus apa? Aku durhaka aja gitu. Belain orang luar daripada ibu sendiri gitu. Orang luar, nih orang pala batu ya. Ya udahlah. Intinya Dinda gugat cerai. Nih Adit, kamu Ya denger udah ya. bodo amat. Dikira aku takut kali. Suatu saat kamu bakal punya anak cewek. Kamu bakal ngerasain sendiri. Gak bisa kan nyatanya? Kan dia gak bisa ngasih keturunan tuh. Anjing Bu, banget. udah Bu, jangan ribut-ribut Bu, aku mau. Wah, Awas, ini lu cowoknya sekarang udah gue tahu sumpahin Silakan mamanya urus mati sendiri ya, anjir. tunggu suratnya. No, gue gak bisa sih. Kalau udah kayak gitu. Bapak kalau mau pipis bilang ya. Ya nak. Bapak kayaknya bentar lagi pulang deh. Bapak apaan sih ngomongnya jangan kayak begitu ah. Bapak sembuh, pokoknya sembuh Bapak. Bapak gak boleh pesimis. Kalau mau sembuh, Bapak harus semangat, jangan nyerah. Nah, setiap yang bernyawa pasti bakal ngerasain kematian. Dan cuma kepada Allah kita dikembalikan. Tapi kan Allah juga mau Bapak usaha sembuh dulu Bapak. Kamu sama Adit gimana? Lucu Apa ininya. lamaran? Itu ya, Kamu nikah ya nak. Kalau kamu udah nikah, Bapak bisa tenang. itu permintaan terakhir Bapak ke aku. Jujur aku gak yakin Adit masih jauh banget dari kesiapan. Tapi ngelihat kondisi Bapak, kayaknya memang gak bisa aku tunda lama lagi. Bapak lagi lihat aku gak ya sekarang? Aku malu sama Bapak, tapi aku kangen juga sama Bapak. Pasti dia tahu cara nenangin hati aku yang lagi kacau ini. Jangan kamu merasa lemah. Jangan juga bersedih. Padahal kamu tinggi derajatnya kalau kamu beriman. Ya Allah, kalau emang ini takdir yang harus aku jalani, aku ikhlas. Bu Dinda, silakan selanjutnya. Selamat datang di pengadilan agama. Mau urus ini ya? Assalamualaikum. Ya, Ini suratnya udah selesai, tinggal kamu tanda tangan. kamu serius nih kita cerai? Emang gak bisa kita perbaikin lagi? Nggak Mas, udah nggak ada yang perlu dibahas lagi. Kamu tinggal tanda tangan, udah selesai, kita nggak ketemu lagi. Ya udah, aku gak mau tanda tangan. Nggak harus sih, terserah kamu aja. Ini aku taruh sini ya. Assalamualaikum. Dinda, tar dulu, Dinda. Let's go. Semoga ini jadi pelajaran. Semoga kamu berubah ya Mas. Bagaimanapun kondisi yang terjadi sama kita sekarang, aku tetap doa yang terbaik buat kamu. Semoga Allah juga mau maafin semua dosaku. Bre, lu pernah dengar gak pertanyaan Ada kembang ini? api. Lu lebih milih ibu lu atau istri lu? Pernah dengar? Emang ya, setan tuh seneng banget ngeliat rumah tangga orang tuh hancur gitu. Ini tuh pertanyaan tercerdas dari setan, tapi tertolol di telinga manusia. Gua tanya deh sama lu, terutama lu yang pernah nanya pertanyaan tolol kayak begini. Lu lebih milih ginjal kiri lu atau ginjal kanan lu? Bisa gak lu pilih? Bisa gak? Gak bisa kan? Lu milih dua-duanya kan? Lebih pilih ibu atau istri? Ya dua-duanya lah. Tapi kan bang, ntar ada saatnya nih. Misal ibu lu sama istri lu sama-sama di pinggir jurang, terus lu cuma bisa nyelamatin salah satu, anjing. Lu anjing. Itu pertanyaan timbul cuman dari setan, pegang omongan gua. Itu dari setan. Mereka senang rumah tangga lu hancur.
Lu jangan milih, lu satuin dua-duanya. Itu udah tugas lu sebagai cowok, sebagai kepala rumah tangga, sebagai anak orang, ya nggak? Tapi kalau misalkan ibu sama istri berantem gimana? Ya satuin, bukan milih. Lu ngerti cara jadi cowok gak sih? Jadi kalau suatu saat lu dengar pertanyaan kayak gini lagi, atau lu lihat orang bikin konten ngasih pertanyaan tolol kayak gini, lu tanyain ke dia, lu milih ginjal kiri lu atau ginjal kanan lu? Ntar juga langsung bego. Jangan jadiin series ini alasan lu takut nikah ya. Nggak semua rumah tangga berakhir kayak yang lu lihat di media sosial kok. Yang viral tuh kasus selingkuh semua. Kasus cerai, kasus yang seru-seru aja yang view-nya tinggi. Kita fokus aja sama rumah tangga influencer yang bermasalah. Terus kita jadiin standar buat kehidupan kita. Aneh banget ya. Jelas-jelas dia gagal, terus kita jadiin contoh gitu. Kita dengerin kata-kata dia, ya kan dia gagal. Ngapain kita dengerin? Tahu kan orang-orang yang rumah tangganya gagal terus dia ngomong marriage is scary. Kenapa marriage is scary? Kenapa nggak your marriage is scary? Marriage gue perasaan nggak kenapa-napa. Kenapa seakan-akan semua marriage is scary? Lu lah sono koreksi kenapa pernikahan lu bisa scary. Jangan malah ngajak orang untuk berpikir marriage is scary. Maaf ya, bukan gue nggak berduka sama tragedi rumah tangga lu. Gue cuma nggak suka lu ngajak orang takut nikah. Jangan ya. Sekali lagi, jangan takut nikah ya. Rumah tangga itu pasti ada masalah memang. Tapi setiap masalah itu datangnya dari Allah. Solusinya dari Allah juga. Gak mungkin Allah kasih lu masalah kecuali dia punya solusinya. Tanya deh kenapa. Selalu tanya kenapa. Kenapa ya rumah tangga gue begini? Apa karena gue udah lama gak inget Allah ya? Mungkin karena dengan adanya masalah ini gue jadi merengek lagi sama Allah. Gue harus ditaruh di titik paling hina dulu baru gue sadar. Kenapa gue bego banget ya? Tapi dengan adanya masalah di hidup gue, artinya Allah masih peduli sama gue sih. Justru gue yang lupa sama Allah. Astagfirullah. Ternyata panjang banget ya videonya, tapi ya kita bahas satu-satu. Ini bakal rada panjang sih kayaknya, karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan gitu loh, tau gak sih? Terus mungkin aku ada sedikit ketidaksetujuan dengan statement dia yang tadi yang terakhir yang rada panjang itu. Ada beberapa yang aku gak setuju, cuman it's okay, karena masing-masing orang punya prinsip hidupnya masing-masing. Dan kalau misalkan dia based on religion, aku juga ada maksudnya based on religion. Jadi kayak ya agak berbeda cara berpikirnya. But it's okay, gak ada yang salah, gak ada yang benar ya. Maksudnya silakan beropini, tapi jangan saling menyalahkan gitu aja ya. Masing-masing orang punya cara hidupnya masing-masing lah. Selama tidak merugikan orang lain, harusnya sih tidak masalah. Cuman ya kita start dulu dari awal. Satu hal yang aku sadari adalah si ceweknya ini menormalisasi atau membiarkan tindakan negatif atau habit buruk si cowok. Gue gak mau bahas cowoknya dulu ya, karena dia udah tolol, udah gak usah dibahas gitu. Maksudnya nanti aja gitu. Ini yang maksudnya sebagai cewek, kalau kalian cewek dan kalian nonton ini, kalian dari awal pacaran harus tegas. Jangan takut kehilangan pasangan cuman karena mikirnya, aduh nanti aku gak punya suami, nanti aku gak punya pasangan, nanti aku masih bisa nemu orang baru lagi. Jangan mikir ke situ dulu. Karena serius, kalau udah sampai ke tahap pernikahan kayak begini, itu udah berat banget nantinya. Ya jadinya ruginya double-double gitu. Udah malu. Istilahnya kalau kayak si Dinda ini kan kayak udah dieksploitasi sama keluarganya ya secara tidak langsung, dan udah merasakan kerugian yang sangat besar selama bertahun-tahun, akhirnya baru memutuskan untuk cerai. Nah, daripada ke tahap perceraian, mending di awal pas pacaran logikanya dipakai. Gimana ya? Aku ngerti sih, cewek itu makhluk yang istilahnya sangat menggunakan perasaannya gitu, hatinya. Tapi kita sebagai cewek juga harus dan wajib sih menurut aku menggunakan logika ya. Karena dengan kita cewek-cewek terus-terusan menggapapahkan tindakan cowok, itu yang bikin jadinya mereka makin susah berubah. Makanya apa ya, kalau aku memegang prinsipnya lebih baik banyak berantem pas pacaran. Lebih baik banyak tahu jelek-jeleknya apa pas pacaran, lebih baik istilahnya dipolesnya tuh pas pacaran. Sehingga nanti pas masuk ke jenjang pernikahan, kita sudah lebih mengenal satu sama lain, sudah lebih paham gitu toleransinya sampai di mana. Karena kan memang kita nggak bisa juga ngerubah
partner kita ya, mereka juga tumbuh dan mempunyai karakteristik sendiri gitu kan. Jadi kalau dibilang suruh berubah 100%, oke, mungkin enggak. Ini sih untuk hal-hal yang kayak misalkan red flags ya, misalkan kayak merokok, itu kan sangat merugikan ya untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau itu minta berhenti, oke, itu mah benar. Kalau misalkan kayak soal kebersihan, hygiene, gosok gigi, mandi, please. Kalau gue sih pribadi, gue paling najis sama cowok yang bau dan ngerokok. Itu udah kayak wow, itu sih udah nggak ada ampun. Kayak maksudnya begitu tuh cowok terlihat tidak menjaga kebersihan secara sengaja, maksudnya kayak karena dia males gitu, bukan karena kayak sakit gitu ya, beda. Kalau itu sih aku pasti bisa mentoleransi. Tapi kalau misalkan emang karena males, itu udah pasti aku bakal langsung tetot, nggak bisa, bye gitu. Karena selain itu mengganggu orang lain ya, dari bau gitu kan, itu juga merusak dirinya sendiri. Dia bakal lebih mudah terserang penyakit dan lain-lain gitu kan. Terus nanti dia sakit, keluar duit lagi. Oke, banyak lah dampaknya. Jadi intinya bedain. Kalau misalkan kayak hal-hal yang memang masih bisa diperbaiki, ya diperbaiki. Tapi kalau misalkan hal-hal yang sekiranya tidak menjadi masalah besar, coba untuk bisa ketemu di tengah. Kayak kalian cari kesepakatan, gimana nih, oh aku mau gini, kamu mau gini, supaya kita sama-sama enak. Jadi itu tuh mending di awal, justru di awal-awal pacaran, sebelum jauh, kita harus lebih cepat mencari tahu pasangan kita tuh seperti apa. Kayak itu waktunya, jadi kayak gak terlalu lama juga kalau ternyata oh aku gak cocok. Kalau misalkan udah 8 tahun pacaran, terus baru tahu ternyata dia kayak begini, ngelepasinnya pasti lebih susah. Aku sih prinsipnya begitu. Makanya mending kayak di 1, 2, 3, 4 tahun pertama mending banyakin dikorek gitu. Semua kejelekan-kejelekannya mending tahu dari awal. Mana yang bisa ditoleransi sama mana yang enggak. Jadinya enggak menyesal di akhir. Itu prinsip gua. Tapi susahnya juga dari sisi Dindanya ini adalah karena si cowoknya juga banyak memberikan janji-janji manis yang hanya di mulut. Ini yang paling gua benci. Orang gampang banget ngomong tapi paling gak bisa bertindak. Semua tuh ngerasa kayak oh yang penting gue ngasih tahu kalau gue cinta sama dia, tapi gak ada action deh. Itu udah kayak najis to the core gitu, tau gak sih? Kayak gue paling jijik sama orang kayak gitu. Kayak makanya gue kadang-kadang kalau misalkan ada berantem sama orang, kayak gue lebih kayak ya udah buktiin aja, gak usah minta maaf. Gue mah kadang-kadang gak butuh sih maaf lu, kayak gitu loh. Karena lebih susah membuktikan kalau mereka itu berubah ketimbang minta maaf. Karena minta maaf tuh biasanya hanya untuk meredakan situasi doang. Ngomong-ngomong janji-janji manis seperti yang tadi si cowoknya ngomong, itu ya cuman supaya meredakan pemikiran si cewek doang gitu loh, tau gak sih? Not necessarily memang karena dia berpikir seperti itu gitu, tau gak? Jadi apalagi zaman sekarang gitu ya, buat aku pribadi omongan itu bullshit. Kayak lu kalau memang mau, lu lakuin, dah gitu aja. Nah, memang si Dindanya terjebak lah sama janji manis itu. Makanya kita sebagai orang yang sudah sering melihat kayak pengalaman orang lain yang bahkan dijadikan cerita seperti ini gitu kan, harus lebih berhati-hati dalam mencari pasangan. Itu sebenarnya berlaku untuk cowok maupun cewek sih, siapapun lah ya yang sedang menghadapi pasangan yang seperti ini, itu harusnya hati-hati, langsung warning gitu. Apakah ini sebuah peringatan kalau pasanganmu mungkin bukan pasanganmu yang seharusnya. Karena kalau aku sih oke, boleh memaafkan, boleh ngasih kesempatan, tapi kalian harus punya timeline juga untuk sampai kapan kalian mau menggapapahkan atau memaafkan hal ini. Kalau diulangnya sampai kayak 4 tahun, ini kan mereka udah menikah 4 tahun nih, berarti kayak selama 4 tahun si cowoknya seperti itu, cukup gitu, kasih batas waktu. Tapi ya saranku sih kalau bisa sebelum nikah, supaya jangan ada urusan-urusan perceraian gitu ya. Nah terus mertua, aduh ini gue nggak ngerti sih sebenarnya. Kadang-kadang topik mertua ini terlalu dibesar-besarkan juga, karena banyak banget mertua yang sebenarnya baik guys. Kayak banyak banget mertua yang memang genuinely menyayangi pasangan anaknya. Nah disinilah yang aku bilang aku nggak setuju sama omongannya Tekotok yang di akhir itu ya. Karena gini, kalau dia kan konsepnya adalah mama sama istri setara gitu lah, maksudnya kayak itu. Kalau di gua, begitu lo memutuskan untuk menikah, istri nomor 1, anak nomor 2, orang tua nomor 3.
Kenapa? Karena mamamu punya papamu. Yang harusnya mengayomi mamamu adalah papamu. Bukan berarti kalian kurang ajar sebagai anak ya ke orang tua. Enggak. Kita tetap sayang sama orang tua, kita tetap nyamperin, tetap mampir, tetap memberikan kasih sayang. Tapi bukan berarti kalian tuh jadi babunya mereka. Ini yang sering aku lihat di Indonesia. Entah kenapa mertua ini merasa kalau anak cowoknya nikah, si cewek itu tuh akan menjadi babu di rumah itu. It's a fucking red flag. Karena kalau misalkan dari prinsip hidup aku, kalau lu menikah, lu tuh dua-duanya lepas dari orang tua. Jadi si anak cowok lepas dari orang tua, anak cewek pun lepas dari orang tua, dan mereka menjadi satu. Itulah sebuah keluarga lagi kecil gitu. Tapi lepas di sini bukan artinya kalian jadi benci sama orang tua atau kayak nggak peduli sama orang tua. Enggak, kalian silahkan masih mau istilahnya bertemu, masih mau berkunjung, masih mau istilahnya berinteraksi gitu kan. Wajar, namanya keluarga. Tapi yang jadi keluarga inti adalah tetap istri lu, suami lu, dan anak lu. Udah itu. Bahkan anak lu aja nanti akan menemukan pasangannya. Jadi kayak yang akan bersama lu seumur hidup adalah pasangan lu ini doang. Gitu loh maksud aku. Jadi ini menurut aku di Indonesia ini ada konsep yang salah gitu. Kalau misalkan terutama yang punya anak cowok ya, entah kenapa orang tuanya ini ngerasa kalau anaknya itu punya dia pokoknya. Jadi kalau ada istrinya yang ngegabung ke keluarga si cowok. Enggak. Itu harusnya gak gitu anjir. Kalau menurut gua harusnya tuh ya jadi satu keluarga baru lagi, udah gitu. Kalian ada hubungan keluarga, tapi bukan berarti kalian bisa ngerecokin. Intinya sih gitu. Makanya aku kurang setuju waktu dibilang oh ya mama sama istri itu sama. Enggak. Kalau menurut religionku juga, kalau udah menikah tuh ya dua menjadi satu. Makanya kayak kalian tuh satu kesatuan. Nah, akan jadi aneh kalau si suaminya tuh terus-terusan ngasih kasih sayangnya cuman ke mamahnya gitu, dan menganggap si istri ini hanya sebagai anggota keluarga tambahan. Itu kayak aneh banget sih di otak gua gitu ya. Makanya jadi kayak itu doang yang aku nggak setuju. Tapi ya intinya apa ya, simpelnya nih ya, orang tua lu sayang sama lu karena lu anaknya, anak lu sayang sama lu karena lu orang tuanya. Tapi pasangan lu, istri maupun suami lu sayang sama lu karena mereka milih lu gitu. Itu aja sih kalau gue mikirnya ya, gampangnya gitu. Kalau mau ngejelasin ke orang, suami lu memilih lu, istri lu memilih lu. Itu doang yang pure dari memilih, tau gak sih? Karena kan kalau orang tua gak bisa tahu anaknya bakal siapa, anak juga gak tahu orang tua gue siapa. Jadi kayak yang memang secara sadar memilih itu adalah pasangan lu. Dan aku rasa makanya itu alasan kenapa kita harus lebih mengutamakan pasangan kita dulu. Ini yang menikah ya, tapi itu juga kelihatan dari pas pacaran. Makanya tadi aku bilang susahnya si Dinda ini karena si cowoknya itu kayak banyak janji manis. Itulah alasan kenapa gue kalau misalkan suatu saat akan punya pacar lagi, gue pasti akan menuntut action. Misalkan providing. Kalau untuk misalkan anniversary nih, tapi dia nggak planning apa-apa, beliin makan pun nggak mau, bukan minta dibeliin. Gue juga bisa beli sendiri mbak. Tapi maksud gue kalau dari segi kayak gitu aja nggak bisa, harus dipertanyakan apakah dia mampu untuk menjadi pemimpin dan menjadi provider gitu. Jadi bukan ngetes, bukan kayak aku pengen tahu kamu punya duit nggak, bukan. Aku ngerasa itu lebih ke arah melihat kesiapan aja sih. Toh kan maksudnya mungkin nggak minta aku minta dibeliin tas branded, aku minta dibeliin baju branded gitu, enggak. Tapi kayak kalau sesimpel makan aja nggak bisa memenuhi, aku rasa jangan menikah. Gimana ya, kalau aku ngerasanya karena makan tuh hal yang sangat basic ya maksudnya, dan pasti harus setiap hari makan gitu kan. Jadi kalau untuk hal itu aja tidak bisa provide, aku ngerasa jangan jauh-jauh mikir nikah gitu. Mungkin terdengar matre atau gimana, tapi gimana caranya kita tahu kalau pasangan kita udah paham, udah mengerti dan sejalan sama kita, kalau hal begitu saja mereka tidak bisa tunjukkan gitu loh waktu pacaran. Jadi aku gak membenarkan cowok yang bayarin semuanya segalanya waktu pacaran, gak juga. Tapi beberapa hal yang krusial seperti ulang tahun, anniversary, atau event-event yang sekali dalam setahun gitu, ya ada baiknya lah tunjukkan gitu sebagai cowok kalau lu tuh mampu gitu untuk memprovide gitu. Jadi ya situasional ya, jangan semuanya tuh ditangkap secara ekstrim gitu loh. Kita harus bisa ngerti situasi juga. Buat cewek-cewek
juga jangan. Yang misalkan dia value-nya belum sampai situ nih, tapi dia menuntut si cowok untuk sampai situ gitu. Ya dikira-kira dikit lah gitu. Kayak senormalnya aja, selayaknya aja dan semampunya. Nanti kan dari situ bisa kelihatan, oh ternyata dia belum siap nih untuk berkeluarga. Ya udah cari duit dulu. Gak apa-apa, gak harus umur 24 tuh harus udah nikah. Enggak, buktinya gue udah lewat juga, ya udah aja santai aja. Dan gak merasa terpressure juga. Karena keluarga gue gak ada sih yang nanya-nanyain kayak gitu. Kayak keluarga gue bener-bener kayak, oh ya udah, yang penting menemukan pasangan yang terbaik daripada dipaksa cepet-cepet terus udah gitu nanti pasangannya kayak tai gitu kan. Ya kayak gini lah contohnya. Itu kan lebih buang waktu gitu. Jadi ya begitu. Sama satu lagi, ini satu hal yang sangat-sangat gue benci adalah kenapa cowok ini tidak bisa banget mengontrol nafsu. Itu sebuah pertanyaan yang sangat mengganggu gitu di otak gue. Tau gak kenapa? Karena setelah gue baca penelitian, ternyata cewek itu lebih jorok otaknya. Ternyata tuh begitu. Maksudnya cewek tuh lebih bisa berfantasi yang enggak gitu maksudnya. Tapi cewek lebih bisa nahan. Kenapa cowok gak bisa? Itu aja sih. Kayak sebenarnya kan jadi aneh. Karena harusnya berarti yang lebih brutal ceweknya gitu kan. Tapi ternyata enggak. Cewek di otak doang kayak gitu, tapi mereka masih bisa nahan gitu. Tapi kalau cowok ini nggak bisa, ngelihat sedikit kepincut kayak. Makanya aku tuh kayak mau bertanya aja, apakah memang cowok tuh seperti itu? Karena gini, kenapa aku bertanya seperti itu? Karena jokes circle cowok, tongkrongan cowok rata-rata kayak gitu. Kayak aku beberapa kali melihat, ya diceritain lah gitu, grup chat cowok, tongkrongan cowok, circle cowok-cowok nih, obrolan itu pasti kayak gitu, merendahkan cewek. Emang gak semua, lagi-lagi jangan disamakan semua sama rata gitu ya, enggak. Emang gak semua, tapi kebanyakan jokesnya tuh kayak gitu. Itu tuh kenapa? Gue merasa kayak ada kejanggalan gitu. Kayak apakah lu gak bisa menahannya itu? Kenapa bisa segitunya? Cuman ya, gue salut buat cowok-cowok yang bisa menahan, walaupun misalkan dia pengen gitu, tapi kayak oke, aku harus bisa menahan diri. Gue salut, sumpah. Karena kalau yang gue lihat dari social media atau dari yang kayak di blog-blog gitu, ada orang yang cerita pengalamannya, itu rata-rata tuh kayak gitu. Gak ada angin, gak ada hujan, pokoknya mereka pengen ya mereka laksanain, gelap mata aja. Itu aneh, itu janggal buat gue. Jadi ya, kalau ada yang bisa jawab, boleh dijawab gitu, karena ya gue senang mempelajari hal seperti ini kok. Terus panjang banget. Satu lagi, mertua. Ini kalau yang ini gue rada bingung sih, karena dalam tanda kutip kita mau ngebantah orang tua rada susah. The only solution, satu-satunya solusi yang aku rasa bisa menjadi solusi adalah kalau kalian mau nikah, pisah rumah. Udah. Mau kalian hubungannya baik atau enggak sama orang tua, apalagi kalau enggak, kalau sama mertuanya enggak baik, mending pisah rumah. Karena gini, mau gak mau itu rumah punya mertua lu, ya kan? Jadi pasti ada rasa superiority gitu loh. Kalau kayak, oh gua yang punya rumah ini, jadi lu harus nurut sama aturan yang mungkin gak tertulis di rumah itu. Itu yang bisa bikin stres sama menantu, buat menantu. Nah, jadi setelah aku berpikir gitu ya, memang the best thing to do adalah kalian mapan dulu sebelum menikah. Terus punya rumah sendiri. Nggak usah rumah deh, seandainya apartemen, kontrakan, apapun yang kalian sanggup, it's gonna be 100 times better daripada kalian tinggal sama orang tua. Bukan artinya kalian jahat ya sama orang tua ya, tapi ya itu balik lagi, karena kalian tuh akan punya kehidupan sendiri, kalian akan punya rules sendiri. Dan kalau terus-terusan direcokin sama orang tua, aku rasa akan susah untuk menjadi keluarga yang harmonis. Percaya dah. Even kalau orang tuanya baik ya, maksudnya mertua yang baik, yang bener-bener sayang, manjain ke anak, nggak bisa. Tetap mereka pasti punya unwritten rules gitu loh di rumah itu. Dan aku rasa kalau lu adalah orang yang dominan apalagi ya, itu bisa clashing sih. Walaupun lu nggak dibabuin, tapi tetap akan clashing. Jadi ya it's just a tip. Kalau misalkan kalian mau menikah, gue saranin sebisa mungkin mapan dan punya tempat tinggal sendiri. Begitu. Wow, hampir sejam gue ngomong, anjir. Nanti tenang, ini nanti pasti bakal ada yang dipotong-potong, jadi semoga gak nyampe sejam. Tapi ya asik membahas kayak gini. So, kalau kalian punya pemikiran kalian sendiri,
mengenai apapun yang terjadi di video ini, boleh banget tulis di kolom komentar. Kalau kalian gak setuju sama gue boleh, tapi ya gak usah menyerang ya. Tolong yang normal-normal aja, karena gue juga tidak menyerang kan. Gue hanya mengutarakan opini yang berbeda ya. So, mungkin segitu saja video kali ini. Takutnya kepanjangan. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Thank you so much for watching this video and I'm gonna see you on the next one. Bye.